Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel MGMP IPA. Kali ini kita akan meneruskan lagi prediksi UM IPA tahun 2021. Langsung saja kita masuk ke nomor 16 pilihan ganda. Kita masuk ke bab kemagnetan kelas 9 di semester ini tentunya. Semoga saja anak-anak masih ingat ya. Disajikan gambar, siswa dapat menentukan jenis kutub magnet baru dengan benar. Sebagaimana telah dibahas di soal IC, ternyata di soal IC juga keluar bab kemagnetan, tapi khusus untuk cara membuat magnet induksi kalau nggak salah kemarin ya. Kita akan nyimak ini. Disajikan gambar, siswa dapat menentukan jenis kutub magnet. Berarti nanti ada gambar, kamu disuruh mengidentifikasi kutub-kutub magnet yang baru jadi ini. Oke, kita simak. Magnet secara garis besar dibagi menjadi 3. Cara membuatnya yaitu dengan cara digosok, kemudian induksi atau didekatkan, dan yang terakhir yaitu induksi elektromagnetik atau dengan cara dialiri arus DC. Saya akan membahas 2 ini sajalah, karena yang satu ini sudah keluar. Bisa jadi yang keluar antara menggosok dengan induksi. Jadi seperti ini. Magnet bisa digosok dengan cara modalnya magnet, kemudian ada besi digosok secara searah. Jadi misalkan lihat anak panah ya, digosok dari titik sini kemudian menuju ke sini, kemudian kembali lagi ke sini, tidak bolak-balik. Nah, ini besi ini nanti akan menjadi magnet. Terus ketentuannya bagaimana magnet? Yang pertama kali disentuh U akan menjadi kutub U, yang terakhir disentuh U menjadi kutub sebaliknya, berarti selatan. Misalkan dibalik, misalkan bagian sini misalkan menjadi S misalkan, ini menjadi U misalkan. Berarti kalau yang pertama kali disentuh menjadi kutub ini, yang menyentuh berarti ini menjadi S. Sedangkan yang terakhir menjadi kutub sebaliknya. Kalau di sini S berarti di sini U. Simpel sekali. Terus yang selanjutnya dengan cara induksi. Induksi adalah dengan cara mendekatkan besi atau logam, kemudian logam itu bisa menjadi magnet. Sama, ini juga akan memiliki kutub. Caranya gampang. Kalau di sini adalah US, di sini juga US. Nah, jadi seperti itu. Misalkan dibalik, misalkan ini tidak US, tapi ini selatan, atasnya, bawahnya adalah U. Bawahnya juga sama, ini juga S, ini juga U. Mengikuti. Kalau di sini SU, bawahnya juga SU. Berarti bagian sini adalah kutub selatan, bagian sini kutub utara. Begitu anak-anak, lanjut. Baiklah, kita akan membahas pilihan ganda nomor 17. Babnya adalah bunyi kelas 8. Terdapat peristiwa siswa dapat menghitung jarak bukit dengan memanfaatkan bunyi pantul. Berarti kata kuncinya kamu disuruh menghitung jarak bukit dengan hukum pantul. Ini sonar juga bisa. Caranya bagaimana? Kita simak. Jadi seperti ini ya. Menghitung jarak itu sama seperti menghitung kecepatan ya. Secara dasar jarak itu rumusnya adalah V kali T, kecepatan dikali waktu. Tapi kalau menghitung jarak pantul bunyi harus dibagi 2. Jadi anak-anak cukup mengalihkan, misalkan nanti diketahui kecepatan bunyi berapa, waktunya berapa, dikalikan tapi dibagi 2. Karena bunyi pantul, misalkan ini ada suara, di sini ada bukitnya, kemudian disuarakan ke sini, bolak-balik. Nah, di sini adalah jaraknya bolak-balik, makanya harus dibagi 2. Makanya nanti kalau menemukan bunyi pantul, kamu pakai saja rumus jarak sama dengan kecepatan suara dikali waktu. Dibagi 2, ini yang paling penting, jangan sampai lupa. Lanjut, kita akan membahas yaitu pilihan ganda nomor 18
Ini listrik dinamis. Kemarin ini bab kemarin kelas 9 semester 1, rangkaian listrik seri atau paralel. Siswa dapat menghitung kuat arus. Berarti nanti kamu disuruh menghitung kuat arus dan tegangan jepit dengan benar. Yang mana ini ya? Nah, kita lihat sajalah. Kita coba untuk mengerjakannya. Jadi nanti seperti ini. Saya memprediksi pasti ada rangkaian seperti ini. Ini ada rangkaian seperti ini. Kamu disuruh menghitung misalkan arus lah. Arus kan rumusnya bisa kamu lihat ya, rumusnya V dibagi R. Ingat rumus dasar hukum Ohm bahwa V itu rumusnya kan I kali R. Makanya untuk mencari I berarti rumusnya pakai rumus V dibagi R. Oke, kita akan membahas ini dulu. Kita akan membahas rangkaian dulu, karena yang keluar nanti rangkaian. Jadi kamu disuruh mencari I-nya berapa ini. Sedangkan I itu rumusnya kan jelas V dibagi R. V-nya sudah ada ini 9, R-nya masih banyak. R itu hambatan atau resistor. Ada 3 ohm, ada 8 ohm, 24 ohm. Caranya bagaimana? Yang dipakai yang mana? Ini semuanya diselesaikan dulu. Kalau ada rangkaian yang bercabang seperti ini kamu selesaikan lebih dahulu dengan cara seperti ini. Nah, jadi 1/R paralel sama dengan 1/8 ditambah 1/24. Kita samakan penyebutnya. Ini berarti dikali 3. Nah, supaya 24 berarti 3. Ini kenapa kok bisa 24? Karena dikali 3 berarti 3/24 tambah 1/24 sama dengan 4/24. Ini masih 1 rangkaian paralel. Kalau tidak ada pernya berarti dibalik saja, 24 dibagi 4 hasilnya adalah 6 ohm. Nah, setelah itu, setelah jadi 6 ohm ini boleh kamu tambahkan dengan yang nyambung. Selama masih bercabang belum boleh kamu tambahkan. Setelah kamu satukan baru boleh kamu tambahkan. Berarti 3 kamu tulis di sini tambah paralel tadi 6. Nah, berarti 3 tambah 6 berarti 9. Berarti rumusnya, nah ini ya, V-nya 9 dibagi 9. Hasilnya adalah 1. Sangat mudah ya. Nah, semoga bisa. Lanjut kita bahas ke pilihan ganda nomor 19. Ini kelas berapa ini ya? Kelas 7 atau kelas 9 ini? Salah ketik mungkin saya ini ya. Terdapat pernyataan konsep, siswa dapat mengetahui pengertian molekul unsur dengan benar. Kita akan membahasnya. Oke. Nah, anakku sekalian, bahwa telah dibahas kemarin atom ya. Atom itu seperti ini. Nah, ini contoh ya, saya berikan. Ini O, ini atom O, atom O. Kalau sudah bergabung menjadi O2, itu namanya molekul unsur. Ingat ya, molekul unsur itu molekul yang terdiri dari atom yang sejenis. Kalau O semua, O dengan O, seperti itu. Contoh lagi yang molekul unsur, misalkan ini ya, atom H dengan H menjadi gabung menjadi H2. Karena sejenis semuanya H, hanya ada 2, berarti molekul unsur. Akan tetapi kalau ada molekul yang terdiri dari lebih dari satu jenis atom, misalkan ya H2O, hanya ada 2 ini ya, O-nya ada 1, berarti terdiri dari H sama O. Berarti itu bukan molekul unsur lagi, tapi molekul senyawa. Untuk cara gampangnya seperti ini. Nanti kalau ada 2 huruf besar yang ada dalam suatu molekul, itu berarti senyawa. Ingat, huruf besar. Contoh ini ya, Ca. Ca2 itu huruf besarnya cuma C saja. Berarti itu bukan molekul senyawa, tapi molekul unsur. Ingat, huruf besarnya 2. Itu adalah molekul senyawa. Lanjut pembahasan terakhir di pertemuan ini, yaitu pilihan ganda nomor 20. Kita masuk ke unsur, sama ini ya, tapi kisi-kisinya beda kayaknya. Tadi saya lihat terdapat contoh produk industri, siswa dapat mengetahui pengertian molekul. Hampir sama kok. Nah, kita lihat ya. Lagi-lagi kita akan membahas inilah bedanya dulu lah. Tadi kan sudah saya bahas mengenai cara mengetahui mana molekul unsur, mana molekul senyawa. Kita bahas perbedaannya sekarang. Kalau molekul unsur itu gabungan 2 atom
yang sama atau sejenis, kata kuncinya adalah sama, sedangkan senyawa berbeda. Nah, kemudian kalau molekul unsur tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana, sedangkan molekul senyawa itu dapat diuraikan menjadi unsur-unsur. Nah, kemudian perbandingannya massa unsurnya tetap, ini juga selalu tetap. Jadi seperti itu cara membedakannya. Bisa jadi kalau melihat kisi-kisi ini, kalau lihat kisi-kisi ya, kita simak lagi kisi-kisinya ya. Berarti nanti ada produk industri. Nah, contoh ya, ada produk industri, misalkan industri SO2 misalkan, sulfur oksida misalkan. Kamu disuruh mengidentifikasi ini termasuk apa? Termasuk molekul unsur kah atau molekul senyawa? Jadi seperti itu anak-anak. Misalkan H2 itu berarti molekul unsur, ini berarti molekul senyawa. Oke, sampai itu saja, singkat saja untuk pertemuan kali ini. Mohon dukungan untuk subscribe supaya tambah semangat lagi untuk membahas prediksi UM lagi. Salam dari MKMP IPA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.